Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Ismawati dengan NIM 202200803312 dari kelas MN22N. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari akuntansi manajemen tentang balance scorecard. Nah, apa sih balance scorecard itu? Nah, balance scorecard adalah sebuah kerangka kerja strategis yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur dan mengelola kinerja mereka. Ini membantu perusahaan menyeimbangkan berbagai aspek bisnis seperti keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan, mengukur kinerja keuangan. Yang pertama, profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua, likuiditas, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, efisiensi, mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber daya. Perspektif pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan. Yang pertama, kepuasan pelanggan, mengukur seberapa puas pelanggan dengan produk atau layanan yang diberikan. Yang kedua, retensi pelanggan, menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan yang ada. Yang ketiga, akuisisi pelanggan baru. Nah, ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menarik pelanggan baru. Perspektif proses bisnis internal. Mengoptimalkan proses bisnis. Yang pertama, inovasi. Nah, ini mengidentifikasi peluang baru untuk produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, operasi, yaitu memastikan proses produksi dan pengiriman berlangsung dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, layanan purna jual, yaitu memberikan dukungan dan layanan yang baik kepada pelanggan setelah pembelian. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam hal mengembangkan sumber daya manusia. Yang pertama, kepuasan karyawan. Nah, ini memastikan karyawan merasa dihargai dan termotivasi dalam bekerja. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Nah, ini menyediakan program pelatihan yang memungkinkan karyawan meningkatkan keahlian mereka. Yang ketiga, ketersediaan informasi. Memastikan karyawan memiliki akses ke informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Menetapkan tujuan dan ukuran kinerja. Yang pertama, tujuan strategis, yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap perspektif balance scorecard. Yang kedua, ukuran kinerja. Ini mengidentifikasi indikator kunci kinerja atau KPI untuk memantau pencapaian tujuan. Yang ketiga, sistem pengukuran, yaitu mengembangkan dashboard yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja secara komprehensif. Implementasi balance scorecard. Yang pertama, komunikasi, yaitu memastikan seluruh organisasi memahami tujuan dan metrik balance scorecard. Yang kedua, integrasi, yaitu mengintegrasikan balance scorecard dengan proses perencanaan dan penganggaran perusahaan. Yang ketiga, penyesuaian, secara berkala meninjau dan menyesuaikan balance scorecard sesuai perubahan kondisi. Manfaat dan keunggulan balance scorecard. Yang pertama, keseimbangan perspektif. Nah, ini memastikan organisasi memperhatikan berbagai aspek penting, tidak hanya fokus pada keuangan. Yang kedua, kejelasan strategi. Nah, ini membantu mengkomunikasikan dan menjelaskan seluruh unit dan karyawan dengan strategi organisasi. Nah, yang terakhir, peningkatkan kinerja, yaitu memungkinkan organisasi memantau dan meningkatkan kinerja secara komprehensif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi balance scorecard. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.